mantan justru tambah sombong. Mungkin mantan berasa dirinya artis kalau dikejar-kejar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang tanpa kamu minta justru akan minta balik duluan kepadamu. Jadi perpisahan itu sudah terlanjur terjadi dan ada orang yang kemudian terus berusaha untuk mengejar-ngejar mantannya. Ada mungkin yang berhasil ya, tetapi tentu lebih banyak lagi yang gagal. Ketika kita minta-minta kepada mantan, biasanya yang terjadi mantan justru tambah sombong. Ya, mungkin mantan berasa dirinya artis kalau dikejar-kejar. Dan itu yang membuat segala usaha tadi terasa menjadi sia-sia. Karena itu kalau pengen balikan dengan mantan, jangan dikejar-kejar, jangan meminta-minta. Biarkan saja mantan yang minta balik duluan. Nah, nanti kita gantian yang bisa jual mahal kepada dia. Jadi ada 3 ciri-ciri mantan yang tanpa perlu diminta-minta, dikejar-kejar, akan minta balik duluan bersama kita lagi. Yang pertama, mantan bersama orang ketiga. Ini yang paling populer. Jadi penyebab perpisahan yang paling populer dan paling banyak terjadi biasanya karena perselingkuhan atau karena kehadiran orang ketiga. Dan bersama orang ketiga, mantan tidak menemukan kebahagiaan yang dia impi-impikan, tapi justru tambah stres. Kenapa? Karena orang ketiga banyak maunya. Sangat berbeda dengan mantan ketika masih bersama kita dulu. Kita tidak pernah minta apa-apa kepada mantan, bahkan kita yang selalu memberi. Maka itulah yang kemudian akan membuat mantan justru ketika bersama orang ketiga lebih sering teringat kepada kita. Karena ketika kekaguman terhadap keindahan fisik sudah tertutupi oleh sifat-sifat yang membuat stres tadi, ya, banyak maunya, boros, ya, kemudian tidak tahu terima kasih dan seterusnya. Itulah yang kemudian akan membuat orang menjadi tidak suka, yang kemudian ujung-ujungnya adalah perpisahan. Sementara semua kebaikan, ketulusan kita dalam mencintainya itulah yang akan membuat dia selalu terbayang-bayang kita. Karena hatinya manusia selalu begitu. Dia akan selalu merindukan orang-orang yang baik kepadanya dan orang-orang yang membuat hatinya tentram. Bukan sebaliknya, justru membuat dia stres seperti saat ini bersama orang ketiga. Maka kita diajarkan jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong mencintai orang-orang yang baik kepadanya dan membenci orang-orang yang tidak baik kepadanya. Jadi itu yang pertama, ciri-cirinya mantan stres karena orang ketiga
banyak maunya. Yang kedua, kita juga melihat bahwa setelah bersama orang ketiga, mantan tidak produktif lagi. Ya, sementara pengeluaran jalan terus, pemasukan berkurang, ujung-ujungnya yang dipakai adalah tabungan. Nah, ketika mantan sudah tidak produktif, tidak menghasilkan uang lagi, ya, maka siapa yang mau membackup dan membantu mantan? Apakah teman-temannya? Enggak, teman-temannya akan kabur semua, akan lari menjauhi mantan semua. Kalau mantan punya duit, mereka mau jadi teman, mau jadi sahabat. Tapi begitu melihat mantan tidak punya apa-apa, pergi mereka. Dan satu-satunya orang yang ada di dalam benak mantan, yang dia sudah punya pengalaman bersama orang ini, bisa menerima dia dalam keadaan apapun, pernah mendampinginya, menemaninya dalam keadaan yang paling sulit, itu kan cuman kita. Ya, jadi yang kedua itu, setelah bersama orang ketiga, mantan bangkrut, tidak produktif, tabungannya pun habis. Dan yang ketiga, mantan sebenarnya mencintai kita, cuman dia sedang tergoda saja kepada orang ketiga. Mungkin karena orang ketiga ini lebih muda, lebih pintar berdandan, dan seterusnya. Ketika seseorang mencintai, cinta itu beda sekali dengan nafsu. Ya, seperti misalnya nafsu makan, ya. Ya, nafsu makan itu orang sangat bernafsu untuk makan, ya. Tapi begitu makan sedikit saja sudah terasa kenyang. Mungkin kita punya pengalaman semua tuh ketika berpuasa. Menjelang waktu berbuka puasa, semua makanan, minuman dibeli. Tapi begitu dahaga kita hilang, minum 1-2 teguk es cendol, sudah, ya, nafsu tadi juga hilang. Yang dimakan paling sedikit. Nah, nafsu itu kira-kira seperti itu. Mungkin karena penampilannya orang ketiga tadi, mantan jadi tergoda, jadi bernafsu kepada dia. Tapi ya nafsu tadi seperti itu, ya, sebentar saja. Sementara kalau cinta itu sesuatu yang abadi, yang awet, yang akan bertahan terus sampai kapanpun. Nah, karena itu, ketika mantan memang mencintai kita, ya, ditambah lagi 2 faktor tadi, dia sendiri sedang bangkrut dan tidak ada orang yang mau membantu dia sama sekali, ya. Dan mantan bersama orang ketiga yang membuat dia stres terus. Nah, maka di situ mantan tanpa kita minta akan minta balik duluan. Tanpa kita cari akan nyari-nyari kita duluan. Ya. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.